Kembali lagi bersama Natal Investment ya di sini. Pada kesempatan kali ini saya mau menganalisa laporan keuangan kuartal pertamanya perusahaan consumer good yang udah nggak asing lagi nih, yaitu Mayora ya teman-teman. Dengan ticker code-nya MYOR. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangannya. Kasnya turun dikit ya teman-teman, dari 4,3 triliun ke 4,1 triliun. Aset lancarnya turun dikit banget dari 15,06 triliun ke 15,04 triliun. Total asetnya naik teman-teman dari 22 triliun ke 23,1 triliun. Liabilitasnya turun teman-teman dari 6 triliun ke 5,9 triliun. Total liabilitasnya juga turun dari 10,4 triliun ke 9,5 triliun dan total ekuitasnya naik dari 11,4 triliun ke 13,3 triliun. Nah, di sini saya juga forecast lah atau memprediksi berapa total ekuitas yang akan didapatkan Mayora nanti ya di akhir tahun, yaitu menggunakan data peningkatan persentase ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini di tahun 2022 ada upset 10%, 2021 minus 6%, dan 2020 3%. Nah, di sini saya menggunakan ya angka yang lebih rendah lah daripada tahun lalu, yaitu hanya 5% saja. Sehingga didapatkan total ekuitas di akhir tahun nanti 14,02 triliun. Oke, kita masuk ke income statement-nya. Pendapatannya naik teman-teman dari 7,5 triliun ke 5,4 triliun. Gross profit-nya juga naik dari 1,6 triliun ke 2,3 triliun, naik 28%, bagus. Operating income-nya hampir 100% ya, bagus teman-teman. Dari 402 miliar ke 915 miliar. Dan net income-nya naik 130% dari 306 miliar ke 727 miliar. Nah, di sini saya juga uh, memprediksi berapa total net income yang akan didapatkan oleh Mayora di akhir tahun nanti. Sama seperti ekuitas menggunakan data peningkatan kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di sini 2022 534%, 2021 44%, dan 2020 120%. Nah, di sini saya menggunakan angka yang ya lebih rendah lah daripada tahun lalu, yaitu hanya 300% saja. Sehingga total net income di akhir tahun nanti diprediksi sekitar 2,9 triliun. Sama seperti prediksi ya, ini jika laba kuartal pertama ini disetahunkan atau dikali 4 lah, alias sama lah setiap kuartalnya labanya, menjadi 2,9 triliun juga. Oke, oke, oke. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, di income statement-nya itu secara top line bagus teman-teman. Peningkatannya itu secara CAGR 16%. Tapi dari operating income dan net income ini masih minus teman-teman. Menandakan masih belum kembali ke performa terbaiknya. Nah, kalau kita lihat di sini kan eh dari 1,2 triliun turun ke 1 triliun terus lagi ke 400 miliar bahkan dan mulai bangkit ke 900 miliar. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, saya lihat di laporan keuangannya itu paling banyak itu di beban keuangannya dan beban penjualan. Nah, mungkin jika manajemen berhasil melakukan efisiensi, bisa saja kembali ke performa terbaiknya atau bahkan lebih, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di tahun ini aja, di tahun ini sudah mengalami peningkatan atau perbaikan performa lah. Sudah ada upset sebesar 100% dan 137%-an. Ya, menarik lah untuk kita tunggu bagaimana kinerja di tahun depan atau kuartal-kuartal berikutnya. Baik, kita masuk ke cash flow-nya. Pelanggannya 8 triliun naik dan cukup linear ya dengan pendapatannya. Operasinya 2,2 triliun naik teman-teman dari 400 miliar. Investasinya naik teman-teman dari minus 200 miliar ke minus 1,750 miliar. Ini menandakan bahwa lebih banyak melakukan pembelian aset ya, pembelian aset untuk melakukan operasi bisnis atau misalnya melakukan ekspansi. Bagus teman-teman. Dari pendanaannya sendiri sudah minus teman-teman, minus 500 miliar. Jadi kemungkinan untuk pembayaran utangnya itu lebih banyak daripada menambah utang baru di Mayora ini sendiri. Kalau kita lihat kan tahun lalu 1,2 triliun positif teman-teman. Oke, kita lihat ke book value-nya teman-teman, rasio-rasionya. Book value-nya 597, PBV-nya 4 teman-teman, 4,4. Dan kalau kita lihat di sini
Mayorit apa ya rata-rata di sekitaran 4 ya teman-teman. Ya memang kalau consumer good itu bisa dibilang bukan perusahaan yang secara PBV atau PER bagus teman-teman. Memang rata-ratanya itu di atas satu kalau PBV-nya sendiri. Revenue persennya 378, IPS-nya 32, IPS tahunannya menggunakan asumsi ini yang peningkatan 300% itu 130. Gross profit 27%, operating profit 10%, net profit 8%. Ya, Mas bisa dibilang cukup bagus ya teman-teman. Tapi kurang di net profitnya itu masih di bawah 10% lah. Tapi kalau kita lihat dari performa tahun lalu itu sudah mengalami peningkatan di sini. Hmm. ROE 5,4% bagus sekali teman-teman ini. Misalnya kalau kita setahun kan kali 4 aja 20%. ROA 3,15% bisa dibilang bagus. DER-nya 0,7 bagus teman-teman. Berarti total liabilitasnya ini lebih kecil daripada total ekuitasnya. Jadi bisa dilunasi lah menggunakan ekuitas semua utangnya. Ini menandakan bahwa kemungkinan kecil pilot lah perusahaan ini. Current rasionya 2,54 tebal sekali teman-teman. Jadi kalau kita lihat aset lancarnya ini dua kali lebih besar daripada liabilitas lancar. Tiga kali, hampir tiga kali bahkan. Jadi kemungkinan untuk bangkrut kecil sekali lah. Kalau dari DER dan current rasionya sudah tebal segini. Cash ratio-nya 0,7 ya not bad lah. Kalau kita lihat dari top line-nya sudah bagus. Kasnya ini lebih kecil, 4 triliun daripada liabilitas lancarnya 5,9 triliun. Tapi nggak perlu dipusingkan lah. Kalau selama current ratio dan DER-nya itu masih bagus, ya kita nggak terlalu pusing lah. Bahkan ini sudah menutupi setengahnya, setengah lebih teman-teman dari liabilitas lancar. Terus PER-nya 80,8. Oke, PI rasio tahunannya kalau kita lihat di sini di angka 20-an ya teman-teman. Ya, ini ciri khas consumer good. Oh ya, selama 4 tahun terakhir itu berdasarkan data sekarang per tanggal ini ya, Mayora ini baru membagikan dividen di 2020 sama 2021. Di 2022 ini belum ada pemberitahuan lebih lanjut Pak per hari ini. Kalau kita lihat di sini DPS-nya 2020 52, DPR 56%, 2021 21, DPR 39% sampai 40%. Dan di 2022 nih ya kita forecast saja ya teman-teman. Misalnya 30%. Ya kalau misalnya 30% jadi cuma 21 ya. Kalau misalnya 40% kayak kemarin, sih. Oh, benar. Oke. Kalau misalnya 40% maka dibaginya 34 per lembar saham. Yieldnya 2%. Coba kalau kita forecast juga teman-teman di tahun buku 2023 ya, menggunakan asumsi IPS yang ini 130. Ini masih asumsi teman-teman. Jadi tidak bisa dipukul rata lah. Misalnya 40% ya, 52. Ya, ini kembali ke performa terbaiknya lah dari dividen. Tapi ini masih sekedar prediksi teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke kan ini ya, asumsi nilai wajarnya. Kalau kita asumsikan growth-nya di sini 15% berdasarkan top line saja kita lihat. Semoga aja perusahaan manajemen ini bisa melakukan efisiensi lah di perusahaan supaya labanya itu tidak terkikis. IPS-nya 130, IPS yang ini ditambah dengan asumsi 149, asumsi growth-nya 6%, jadi 141, book value-nya 597 yang ini. Kita tambah 738, ada margin of safety 267%. Ya, aslinya secara perusahaan ini bagus teman-teman, karena sudah melakukan adanya ini kan, peningkatan lah, adanya peningkatan performa. Tapi secara valuasi menurut saya masih terlalu mahal ya teman-teman. Walaupun selama setengah tahun terakhir nih kalau saya lihat setengah tahun apa satu tahun terakhir itu sahamnya naik 50% itu.
Nah, mungkin buat teman-teman yang menganut growth stock juga bisa sih. Ini aslinya nggak masuk growth stock juga, tapi momentum stock lah. Karena kan tahun pemilu juga kan, di mana spendingnya lumayan besar teman-teman. Biasanya yang terimbas itu ya consumer good gini. Tapi buat teman-teman yang menganut value investing seperti saya ini, secara valuasi harganya masih terlalu tinggi teman-teman, over value. Mungkin dari manajemen sendiri itu bisa meningkatkan ekuitasnya supaya PBV-nya itu juga berdampak itu menurun. Oke, kalau kita lihat di sini, ini ya teman-teman, makanan-makanan yang familiar lah di sekitar kita. Dari biskuit-biskuitan kayak Roma, Roma Mari, Malkis, ini Roma semua ya. Nah, kayak Better, Slay Ole, ya gitu. Permen-permenan nih kita pasti tahu lah, wafer, pasti tahu ya. Nah, ini ada Cok-Coki, Energen juga jadi ini Public Expos 2022 teman-teman. Tahun kemarin ini. Ya, gitu. Oke, mungkin begitu saja analisa dari Mayora. Jika teman-teman ada pendapat, kritik, dan saran, terus saja comment section. Jika ada emiten yang menurut teman-teman menarik, terus saja di comment section. Kalau sempat saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.